Hello netizen, pada episode G30S seri sebelumnya, kamu jadi tahu beberapa fakta, dampak, dan teori konspirasi tentang tragedi bersejarah ini. Ternyata, begitu banyak cerita yang menyelimuti peristiwa ini, sehingga sangat menarik untuk diulas. Selain fakta, dampak, dan teori konspirasi, ada satu hal lagi yang tidak kalah menarik untuk diulas, yaitu siapa saja pahlawan revolusi pada peristiwa G30S ini. Kamu pasti penasaran kan? Simak ulasan lengkapnya bersama Hello9. Peristiwa G30S memberikan dampak sangat besar dalam perjalanan bangsa ini. Salah satu akibat langsung dari peristiwa mengerikan ini adalah terbunuhnya 9 perwira Angkatan Darat, 7 di Jakarta dan 2 di Yogyakarta. Mereka diculik dari rumah masing-masing dan dibawa ke wilayah Lubang Buaya. Bahkan, 3 di antaranya langsung ditembak hingga meninggal dunia. Ke-9 perwira yang gugur tersebut dianugerahi gelar pahlawan revolusi dan diberikan kenaikan pangkatnya secara anumerta oleh Presiden Soeharto. Pahlawan revolusi yang pertama, Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Pada saat kejadian, Ahmad Yani berpangkat Letnan Jenderal dan menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat atau KSAD. Pada saat akan diculik pasukan G30S, Jenderal Ahmad Yani dianggap melawan sehingga ditembak di tempat. Kemudian, jenazahnya dibawa ke daerah Lubang Buaya. Jenderal kelahiran Purworejo tanggal 19 Juni tahun 1922 ini dikenal anti-komunis. Bersama Jenderal Abdul Haris Nasution yang pada saat itu menjabat sebagai Menko Hankam atau Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan dan KSAB atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Jenderal Ahmad Yani berusaha menangkal masuknya paham Nasakom ke dalam angkatan bersenjata. Mereka juga berusaha menunda perintah Presiden Soekarno untuk mempersenjatai rakyat dalam program Angkatan Kelima. Hal ini memicu ketidaksukaan PKI sebagai bagian dari ideologi Nasakom dan penggagas ide Angkatan Kelima. Oleh karena itu, kedua jenderal ini menjadi target penculikan dan pembunuhan oleh Gerakan 30 September. Pahlawan revolusi kedua, Mayor Jenderal Anumerta Raden Suprapto. Mantan ajudan Panglima Besar Sudirman ini termasuk salah satu jenderal anti-komunis. Oleh karena itu, PKI sangat berhasrat untuk menyingkirkannya dari lingkungan Angkatan Darat. PKI menuduh Suprapto tergabung dalam Dewan Jenderal yang berencana menggulingkan Presiden Soekarno. Pada tanggal 30 September, pasukan G30S mendatangi kediamannya, kemudian membawanya ke Lubang Buaya. Hingga akhirnya, pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 dini hari, Raden Suprapto dianiaya hingga mati, kemudian dibuang ke dalam sumur Lubang Buaya oleh gerombolan yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Coba rasakan sayatan silet ini. Juga pedih, tapi tidak sepedih penderitaan rakyat.
Pahlawan Revolusi Ketiga, Letnan Jenderal Anumerta Mas Tirto Darmo Haryono. Sebelum bergabung dengan para pejuang dan dilanjutkan dengan masuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, MT Haryono Muda sempat masuk IKA Daigaku, sekolah kedokteran pada masa pendudukan Jepang. Sebelum peristiwa penculikan oleh Gerakan 30 September, MT Haryono menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Pemikirannya kerap berseberangan dengan PKI dan beliau juga cukup keras menentang ide mempersenjatai kaum buruh dan tani yang dikenal sebagai Angkatan Kelima. Beliau melihat adanya potensi bahaya dari gagasan tersebut. Sejak saat itu, MT Haryono dijadikan target oleh PKI untuk disingkirkan dari Angkatan Darat. Saat peristiwa G30S, dia menjadi salah satu jenderal yang ditembak di kediamannya, kemudian jenazahnya dibawa dan dibuang ke dalam sumur lubang buaya. Pahlawan Revolusi Keempat, Mayor Jenderal Anumerta Siswondo Parman. Jabatan terakhir yang diemban oleh S. Parman adalah sebagai Asisten 1 Kepala Staf Angkatan Darat bidang intelijen. Hal ini membuat S. Parman mengetahui cukup banyak data intelijen mengenai pergerakan Partai Komunis Indonesia. Hal ini pula lah yang menyebabkan S. Parman menjadi salah satu jenderal yang ditargetkan untuk diculik dan dibunuh oleh Gerakan 30 September 1965. Loh, kok telepon saya diputus? Mas, Kalau begitu, saya pasti sedang difitnah. Bapak Presiden menunggu, Jenderal. Fakta bahwa S. Parman mempunyai saudara yang menjadi petinggi di PKI, yaitu Sakirman, tidak menjadikan S. Parman bebas dari incaran Gerakan 30 September 1965. Pahlawan Revolusi Kelima, Brigadir Jenderal Anumerta Donald Ishak Panjaitan. Jenderal yang pernah menimba ilmu di Associated Command and General Staff College di Amerika Serikat ini menjabat sebagai Asisten 4 Menteri Panglima Angkatan Darat atau Menpangat sebelum peristiwa G30S terjadi. Ketika menjabat Asisten 4 Menpangat inilah ia membongkar rahasia pengiriman senjata dari Republik Rakyat Tiongkok atau RRT untuk PKI. Diketahui, pengiriman senjata ini dimasukkan ke dalam peti-peti bahan bangunan yang akan dipakai untuk pembangunan Gedung Konevo yang saat ini menjadi Gedung MPR dan DPR. Hal inilah yang menjadi penyebab DI Panjaitan ditarget oleh gerombolan G30S untuk diculik dan dibunuh. Ketika gerombolan G30S datang menjemput, ia meminta waktu untuk berdoa lebih dahulu. Akan tetapi, pasukan yang mendatangi kediamannya tidak sabar menunggu hingga ia selesai berdoa. Akhirnya, ia ditembak tepat di kepala ketika sedang berdoa.
kita sudah membahas 5 pahlawan revolusi yang gugur pada peristiwa G30S. Di episode selanjutnya, kita akan membahas 4 pahlawan revolusi lainnya. Siapakah mereka? Saksikan kelanjutan kisah G30S series ini di video selanjutnya.